Halo semua, selamat datang di kuliah analisis algoritma. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang algoritma untuk mengevaluasi polinom. Evaluasi polinom sendiri itu maksudnya adalah kita misal diberikan suatu polinom fx gitu ya. Mungkin fx sama dengan, ya biasanya bentuk polinom itu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a1x plus a0 gitu ya. Ya ini katakanlah polinom bintang. Nah, biasanya ini tak 0 karena itu adalah misalkan polinomnya derajat n gitu kan, itu an itu tak 0. Nah, evaluasi polinom itu maksudnya adalah, jadi evaluasi polinom itu maksudnya adalah menghitung nilai f saat x sama dengan suatu bilangan. Nah, jadi mengevaluasi itu maksudnya adalah kita substitusi x-nya, misalkan x-nya sama dengan 2, kita masukkan x sama dengan 2, jadinya an 2 pangkat n plus an min 1 2 pangkat n min 1 dan seterusnya gitu. Jadi itu maksudnya evaluasi polinom. Nah, evaluasi polinom ini meskipun kelihatannya sederhana gitu, kelihatannya simple, tapi ternyata punya banyak aplikasi. Salah satunya itu misalkan aplikasinya ya menghitung fungsi sin, kosinus dan lain-lain ya, fungsi trigonometri ya di komputer. Nah, ini salah satu aplikasinya. Kok kenapa bisa? Ya karena kan kalau kalian ingat, kalau kita ingat, setiap kita punya fungsi sin, cos dan lain-lain itu kita punya yang namanya hampiran Taylor ya, atau Maclaurin ya, yang dalam hal ini hampiran Taylor atau Maclaurin ini sebenarnya kan berbentuk polinom. Nah, sehingga kalau untuk mengevaluasi nilai sin, cos sampai toleransi tertentu, itu kita bisa melakukan dengan menggunakan polinom. Nah, jadi ini salah satu aplikasi dari evaluasi polinom ya. Jadi menghitung sin, cos. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat dua cara untuk mengevaluasi polinom. Sebenarnya ada 3 cara. Cara ketiga nanti akan kita bahas di video yang lain. Nah, di video ini ada 2 cara. Yang pertama itu cara evaluasi polinom itu adalah cara biasa. Nah, cara biasa ini maksudnya begini, atau cara biasa atau cara standar ya. Sebentar, algoritmanya. Oke, ini adalah pseudocode kalau kita menggunakan evaluasi polinom dengan cara yang biasa.
Jadi namun sebelum itu di sini kan kita punya polinom yang berbentuk begini ya. Nah, polinom ini kita simpan dia dalam bentuk koefisien-koefisien dalam polinom ini kita simpan dalam bentuk array. Jadi sini mungkin ya. Jadi nanti kita punya array A. Jadi array A, katakanlah ini isinya adalah A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Jadi ini adalah array dari koefisien fx. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah mungkin cukup A aja, tidak perlu A bar. Ya, A ini adalah array dari yang isinya adalah koefisien-koefisien yang ini. Jadi kalau misalkan nanti kalau kita panggil misalkan A1 atau A0 misalkan, ya A0 di sini ini maksudnya adalah A0 ini ya. Kemudian A1 itu adalah A1. Secara umum AJ itu adalah AJ sampai nanti AN itu adalah AN. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita simpan dalam bentuk array. Nah, kemudian kembali lagi ke pseudocode cara biasa atau cara standar untuk mengevaluasi atau menghitung nilai suatu polinom. Jadi di sini ada fungsi namanya evaluate x, di mana x ini adalah nilai yang mau dievaluasi, ya bisa saja berapa, x sama dengan 5, x sama dengan 7, x sama dengan 1000 gitu ya. Nah, algoritma standarnya begini, jadi hasil itu sama dengan A0 ditambah A1x ya. Ini kan seperti menghitung dua suku pertama ini, A0 tambah A1x. Kemudian ini diulang terus sampai n, dimana nanti x power itu kita hitung x power x pertama. Jadi ini maksudnya adalah kita menghitung pangkatnya x ya. Jadi x power yang pertama itulah x pangkat 1. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, misalkan i sama dengan 2, maka ini jadi x powernya jadi x kuadrat, karena ini x powernya x dikalikan x jadi x kuadrat. Kalau i sama dengan 3 jadi x pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian hasilnya juga akan bertambah, misalkan kalau i sama dengan 2, nanti ini jadi hasil itu sama dengan hasil sebelumnya, yaitu A0 tambah A1x plus A1 kali x power. Jadi A2 kali x power. Di sini artinya kan A0 tambah A1x plus A2x kuadrat. Begitu kalau I sama dengan 3, jadinya nanti A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3. Dan seterusnya begitu. Ya, jadi kalau kita misalkan ambil contoh misalkan fx-nya itu sama dengan 1 plus 2x plus x kuadrat plus x pangkat 3, katakan begitu. Maka plus 3x pangkat 4. Nah, misalkan begini. Nah, nanti maka kalau kita mengikuti algoritmanya, hasil pertama yaitu result itu akan sama dengan 1 plus 2 kali x. Nah, gitu. Kemudian nanti x power itu sama dengan x. Nah, kemudian saat i sama dengan 2, ini yang pertama di proses ini, saat i sama dengan 2, maka nanti yang pertama berubah itu adalah x power yang sama dengan x power dikalikan x. Jadinya ini jadi x kuadrat. Kemudian yang kedua adalah result. Resultnya itu menjadi result ditambah dengan 1 kali x kuadrat, 1 kali x power, jadi x kuadrat sini. Yang artinya ini menjadi 1 plus 2x plus x kuadrat. Nah, begitu.
Kemudian nanti saat I sama dengan 3, jadinya nanti X powernya itu akan sama dengan X power yang lama, itu X kuadrat, yaitu yang ini, dikali dengan X. Sehingga jadinya di sini X pangkat 3. Nah, kemudian hasil itu adalah hasil yang lama, yaitu 1 tambah 2X tambah X kuadrat ditambah A3 dikalikan X pangkat 3. Jadi di sini A3-nya adalah 1 ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita buatkan array-nya, ini A-nya itu menjadi 1, 2, 1, 1, 3. Gitu. Jadi A0, A1, A2, A3, A4. Ya. Nah, sehingga di sini jadinya 1 plus 2X plus X kuadrat plus X pangkat 3. Kemudian yang terakhir saat I sama dengan 4, maka X powernya jadi X pangkat 4. Kemudian resultnya menjadi tinggal tambahkan 3 kali X pangkat 4 ya. Jadinya di sini 1 plus 2 kali X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus 3X pangkat 4. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi inilah hasil terakhir. Nah, seperti yang Anda bisa lihat bahwa ini benar-benar cara biasa untuk mengevaluasi polinom. Nah, tentu saja kita seperti biasa kalau kita punya algoritma, kita melakukan analisis. Jadi analisis algoritmanya. Nah, namun sebelum kita melakukan analisis, yang akan kita hitung di sini kita membuat asumsi dulu bahwa asumsinya adalah kita hanya menghitung banyaknya operasi tambah dan kali. Jadi ini hanya dua ini yang akan dihitung, yaitu operasi tambah dan operasi kali saja. Ada berapa banyak di sana itu yang akan kita hitung. Jadi misalkan memberi nilai dan seterusnya itu tidak dihitung. Ya, ini untuk mempermudah memfokuskan kita kepada prosesnya saja, jadi tidak perlu memberi nilai. Di sini kita menghitung berapa banyak perkalian dan penjumlahan saja. Oke, kalau kita, nah di sini juga kita tidak perlu melakukan analisis worst case, analisis average maupun best case ya, karena kita selalu akan melalui semua proses di dalam sini ya. Sehingga yang kita lakukan tuh hanya di sini kompleksitas waktunya itu berdasarkan worst case analysis. Itu. Jadi tidak perlu yang average dan best case seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, pertama kita lihat dulu dari algoritmanya berapa kali menjumlahkan. Kita lihat dari algoritmanya, mungkin di sini sekarang berapa kali menjumlahkan. Oke, kita lihat. Di sini kalau kita lihat penjumlahan itu ada di ini 1 di luar loop, kemudian ada sebanyak n-1 kali di dalam loop. Kenapa n-1? Karena ini dari 2 sampai n, sehingga total ada n kali menjumlahkan. Oke, jadi di sini menjumlahkannya itu ada sebanyak 1 plus n-1, di mana 1 ini adalah di luar loop, kemudian yang n-1 di sini itu adalah dari loopnya. Nah, sehingga totalnya ya ini adalah n jadinya ya. Jadi ada n kali menjumlahkan.
Sekarang ada berapa kali mengalikan? Oke, mungkin jangan pakai ini, mungkin pakai apa ya? Perkalian produk penjumlahan. Oke, mungkin pakai lambang aja. Misalkan di sini kali ini saya lambangkan dengan M, tambah saya lambangkan dengan M, kemudian P ini kali ini saya lambangkan dengan P. Jadi ini maksudnya adalah multiplication, jangan M, A sama M. Jadi ini A, ini M. Jadi A-nya adalah addition, M-nya multiplication. Nah, jadi di sini kita pakai notasi ini A, kemudian ini M. Nah, jadi untuk yang perkalian, coba kalau kita perhatikan, perkalian itu ada satu kali di luar loop, kemudian di dalam loop itu ada dua kali. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini berarti kan ada 2 kali n-1 kali, karena ini kan n-1 setiap sekali jalan itu ada 2 kali perkalian, kemudian sehingga di sini ada n-1 kali, sehingga dia ada 2 kali n-1 kali perkalian di dalam loop. Di luar loop ada 1 kali, sehingga kalau kita hitung jadinya di luar loop itu ada 1 kali, kemudian di dalam loop ada sebanyak 2 kali n-1. Jadi kalau kita beri keterangan ini di luar loop, kemudian yang sebelah sini itu adalah dalam loop. Nah, sehingga kalau kita hitung ini jadi sama dengan 2n-1. Kurang, ya oke lah. Nah, jadi 2n-1, sehingga kompleksitas algoritma biasa ini itu adalah sama dengan algoritma standar ini adalah ya banyaknya menjumlahkan ditambah dengan banyaknya mengalikan, sehingga ini sama dengan n ditambah 2n-1 atau yang sama dengan 3n-1. Nah, atau ini kalau kita lihat ini pasti anggota dari big O n ya. Nah, tapi di sini kita fokusnya ke sini, ke angka ini. Apakah bisa kita mendapatkan algoritma lain yang ataukah adakah algoritma lain yang kompleksitasnya kurang dari 3n-1? Oke. Itu cara standar. Kemudian ada cara kedua untuk kita melakukan evaluasi polinom, yaitu yang disebut sebagai metode Horner. Nah, sebentar kita ambil pseudocode-nya dulu. Sebelum itu kita lihat dulu. Kita ambil pseudocode-nya. Oke, ini adalah pseudocode dari metode Horner. Namun sebelum kita menjelaskan apa maksud pseudocode ini, pertama kita melihat ide besar dari apa sih yang dilakukan oleh metode Horner ini. Ide besarnya, kalau kita punya polinom yang seperti di atas ini, fx yang sama dengan yang ini, polinom ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang seperti ini. Jadi saya punya fx itu kalau tuliskan singkatnya kan menggunakan begini kan, i sama dengan 0 sampai n ai x pangkat i kan ya, yang ini kan sama dengan uraian polinom yang di atas yang di persamaan bintang.
Samaran bintang yang pertama tadi. Nah, fx selain menggunakan ini, kita juga bisa menuliskan fx itu dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang begini. Ya, bentuk dasarnya kira-kira begini. ANX plus, mungkin saya kasih warna yang lain biar kelihatan apa bedanya. ANX plus AN-1 ini dikali dengan X ditambah AN-2, kemudian kita tutup dikali dengan X ditambah AN-3 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti terakhir itu adalah di sini adalah A2 ditutup, kemudian dikali dengan X ditambah A1, kemudian kita tutup, ini lagi dikalikan X ditambah A0. Nah, jadi kira-kira begini. Mungkin kita kecilkan biar kelihatan. Jadi kira-kira begini. Jadi coba perhatikan warnanya. Jadi yang pertama itu adalah selalu berbentuk sesuatu kali X ditambah sesuatu. Nah, itu dilakukan secara bersarang, nanti secara berulang-ulang. Coba kita lihat. Kalau kita lihat yang gambar paling besar ini, yang ini ya, yang ini yang paling luar ya, itu adalah sesuatu dikalikan X tambah sesuatu. Nah, itu yang pertama, lapis yang paling luar. Kemudian kalau kita lihat lapis yang nomor 2 dari luar itu adalah yang ini. Sesuatu ini dikalikan X tambah sesuatu. Nah, begitu seterusnya. Jadi dia selalu berbentuk, kalau kita lihat itu sebenarnya bentuknya itu adalah sesuatu dikalikan X ditambah bentuknya, bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah sesuatu dikalikan X, mungkin kita pakai sesuai warnanya, dikalikan X ditambah dengan sesuatu yang lain. Jadi dia
Nah, seperti ini. Jadi selalu, dan ini dilakukan berulang-ulang. Jadi ini dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Jadi ide besarnya cuma ini. Jadi kita menuliskan polinom fx ini dalam bentuk bentuk sesuatu dikalikan x tambah sesuatu. Kemudian ini dilakukan secara bersarang ya. Kita lihat di sini ini adalah lapis pertama, bersarang artinya ada lapis-lapisnya. Ini lapis pertamanya sesuatu kali x tambah sesuatu. Kemudian lapis keduanya adalah yang ini, yang atas, sesuatu kali x tambah sesuatu. Kemudian di dalam juga ada sesuatu kali x tambah sesuatu, dan seterusnya diulang begitu. Nah, itu maksudnya bersarang. Ya, kita ambil contoh biar apa namanya, biar terbayang gimana sih maksudnya. Kita ambil contoh. Misalnya kita punya fx yang seperti yang tadi, yaitu fx sama dengan di contoh yang tadi itu apa? 1 tambah 2x. Jadi sini 1 ditambah 2x. Oh, biar kelihatan mungkin jangan pakai itu. Kita ya oke, 1 ditambah 2x tambah 3x kuadrat plus 4x pangkat 3. Katakan begitu. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Jadi bagian yang paling dalam itu adalah yang ini ya. Adalah 4x. Itu bagian yang paling dalam. Jadi kita tuliskan dulu. Jadi fx itu sama dengan, jadi bagian yang paling dalam itu adalah adalah 4x plus 3. Ingat ini kita ambil ini A4, ini A3, ini A3, ini A2, kemudian ini A1, ini A0 nya gitu ya. Nah, 4x ditambah 3 itu kemudian dikali dengan x ditambah dengan 2, kemudian ini semua dikalikan dengan x ditambah 1. Nah, gitu. Jadi ya coba aja kalau kita kalikan, kita satukan ini x jadi 4x pangkat 3, kemudian x jadi 3x kuadrat, kemudian x ke sini 2x plus 1. Jadi sama dengan yang di atas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah lapis paling luar, yaitu sesuatu kali x ditambah sesuatu. Kemudian lapis yang kedua itu adalah yang ini. Jadi sesuatu dikalikan x tambah sesuatu. Kemudian lapis yang terakhir itu adalah yang di dalam. Sesuatu kali x tambah 1. Jadi di sini ada 3 lapis. Ini lapis pertama, ini lapis kedua, ini lapis ketiga, yang paling dalam. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Horner. Jadi Horner memanfaatkan cara menuliskan yang cara ini, kemudian dituliskan dalam bentuk algoritma. Ya, kita lihat pseudocode-nya. Nah, pseudocode-nya kira-kira seperti ini. Jadi pertama, x itu adalah nilai yang mau nilai x di mana polinom itu akan dihitung nilainya. Kemudian yang pertama kita taruh itu adalah hasil, itu sama dengan an, yaitu koefisien yang di derajat paling besar. Kemudian kita lakukan looping di mana mulainya dari n-1 sampai 0. Ini berarti ada n kali ini ya. Karena ada dari n-1 sampai 0. Jadi kan ada n kali. Kemudian hasil itu sama dengan hasil dikali x. Ya, jadi sama. Jadi ingat bentuknya sesuatu dikalikan x. Kemudian langkah selanjutnya adalah hasil itu adalah sesuatu ditambah, hasil tersebut ditambahkan sesuatu. Nah, sehingga bentuknya itu adalah yang ini. Jadi di dalam looping itu kita mengulangi proses ini. Jadi sesuatu kali x kemudian ditambah sesuatu. Nah, itu yang dilakukan di sini.
Ya, sebagai contoh, kalau kita melihat polinom di contoh ini, jadi proses perhitungan. Jadi yang pertama itu adalah, kalau kita lihat di sini, yang dilihat itu adalah hasil dulu. Jadi ingat, di dalam situ tuh A-nya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, di sini artinya A0-nya adalah 1, kemudian A1 itu adalah 2, kemudian A2 itu adalah 3, kemudian A3 itu adalah 4. Nah, yang pertama dilakukan di algoritma itu adalah result itu sama dengan ini proses perhitungan. Result sama dengan A3 karena polinomnya berderajat 3, yaitu sama dengan 4. Kemudian selanjutnya, itu saat pertama itu saat I sama dengan 3, karena kan mulai dari N-1 di situ. Result itu sama dengan 4 dikalikan X. Kemudian result sama dengan result ditambah AI, ya, AI min 1. Benar, tambah AI. Oke, tambah A2 berarti kan. Bentar, ini oh iya, ini 2 ya. Karena N-nya sama dengan N-nya kan sama dengan 3 ini. Jadi 2. Jadinya di sini 4 dikalikan X ditambah A2 yang sama dengan 4 dikalikan X ditambah dengan A2-nya itu adalah 3. Nah, kemudian saat I sama dengan 1, karena kan turun dia ya. Result yang baru itu adalah result yang lama dikalikan X. Jadinya 4 dikalikan X ditambah 3, ini dikalikan X. Nah, ini bentuknya kalikan X-nya. Kemudian result yang terakhir, yang ini, itu adalah result yang di atas ini ditambah dengan 4X ditambah 3 dikalikan X ditambah A1. A1-nya itu adalah 2. Nah, kemudian yang terakhir saat I sama dengan 0, result itu sama dengan result yang lama, yaitu 4X ditambah 3 dikalikan X ditambah 2, ini kita kalikan dengan X lagi. Kemudian result yang terakhir itu adalah 4X ditambah 3 dikalikan X ditambah 2 dikalikan X ditambah A0. A0-nya itu adalah 1. Nah, bisa kalian lihat bahwa jadinya kalau kita cek ini adalah layar yang paling luar, ini layar satunya. Kemudian yang nomor 2-nya adalah yang ini. Kemudian ini yang ketiga. Nah, jadi ada 3 kali menuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini caranya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung kompleksitasnya? Kita lihat saja analisisnya. Sama di sini, analisisnya kita menggunakan worst case. Nah, kita menggunakan worst case dengan asumsi hitung penjumlahan dan perkalian. Jadi cuma 2 ini, jadi sama seperti yang tadi. Nah, sama juga kita akan memisalkan yang penjumlahan itu menjadi A, kemudian yang penjumlahan itu A, kemudian perkalian itu M. Nah, coba kita lihat yang penjumlahan terlebih dahulu.
Nah, kita lihat algoritmanya. Nah, kalau kita lihat di sini penjumlahan itu hanya ada dilakukan di dalam loop. Yaitu di sini ada 1 kali di setiap kita menjalankan loop. Nah, sehingga penjumlahannya itu ada setiap 1 kali jalan, ini ada 1 kali penjumlahan. Nah, sedangkan loop ini tadi sudah disampaikan bahwa ada berulang sebanyak n kali loop ini, sehingga dia totalnya penjumlahan itu ada sebanyak n kali. Jadi di sini penjumlahannya adalah sebanyak n kali, yaitu di dalam loopnya ya. Kemudian kalau perkalian juga, kalau kita lihat itu sama. Jadi perkalian itu cuma ada di dalam loop ini, yaitu ini perkalian 1 kali. Jadi dan ini diulang sebanyak n kali, sehingga ini totalnya adalah n. Sama ini dalam loop juga. Nah, sehingga kompleksitasnya itu adalah sama dengan n ditambah n, atau jadinya ini 2n. Ya, ini sama-sama anggota big O n ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini lebih kecil karena 2n. Ya, kalau kita melihat perbandingan ya, kita bandingkan, kita sebagai summary-nya, kalau kita punya tadi cara standar, kemudian ada cara Horner. Di sini penjumlahan sama perkalian. Nah, kalau kita lihat cara standar itu tadi penjumlahannya ada sebanyak n, sedangkan cara Hornernya n juga. Tapi kemudian banyaknya perkaliannya ini adalah 2n-1, ini adalah en. Nah, sehingga kalau dari sisi total, tentu saja yang ini 3n-1, sedangkan yang ini itu adalah 2n. Nah, ini kalau n-nya yang besar, ini sangat jauh selisihnya ya. Contoh kalau n-nya sama dengan 100, ini jadi 299, tapi yang ini cuma 200. Jadi selisihnya sudah 99 kali operasi. Bayangkan, jauh sekali bedanya. Sehingga cara Horner ini bisa dibilang salah satu cara yang sangat efektif untuk melakukan evaluasi polinom. Oke, mungkin itu saja. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas cara yang lain tapi ini tidak berlaku untuk semua polinom, untuk polinom kasus tertentu. Sampai ketemu di video selanjutnya.